Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Dia telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan kehidupan ini sebagaimana biasanya. Sholawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan buat baginda kita Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bapak Dr. Zulheldi MAG selaku pengampu pada mata kuliah hadis tarbawi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Sariuswanda dengan NIM 2214020033. Prodi Pendidikan Bahasa Arab dari kelas PBAC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas hadis yang kedua, yaitu mengenai sifat-sifat atau ciri-ciri orang munafik. Sebelum saya menjelaskan tentang hadis yang kedua ini, saya akan terlebih dahulu membacakan bunyi hadisnya. Haditsu Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khallatum minhunna kanat fihi khallatum min nifaqin hatta yada'aha idza haddasa kadzaba wa idza ahada wadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ahmad. Yang artinya, hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara, barang siapa yang 4 perkara ini ada pada dirinya, maka dia menjadi orang munafik sejati. Dan apabila salah satu sifat dari 4 perkara ini ada pada dirinya, maka pada dirinya itu ada salah satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Apabila dia berkata, dia berbohong. Apabila dia melakukan perjanjian, dia mengingkari. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Dan apabila dia berselisih, dia berlebih-lebihan atau melampaui batas. Nah, itulah bunyi hadis serta artinya. Selanjutnya yaitu arti perpenggal dari hadis ini. Yang pertama yaitu Haditsu Abdillah ibnu Amrin. Hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, 4, man
siapa, kunna adalah dia, fihi padanya, kana maka adalah dia, munafikon munafik, orang munafik, kholison tulen. Nah, arbaun mangkunna fihi kana munafikon kholison. Jadi ada 4 perkara yang apabila 4 perkara ini ada pada dirinya atau ada pada diri seseorang, maka munafikon kholison, dia adalah orang-orang munafik kholison, yang tulen atau sejati. Waman dan siapa, kanat adalah dia, fihi padanya, khollatum salah satu cabang atau salah satu bagian, minhunna dari mereka, kanat maka adalah dia, fihi padanya, khollatum salah satu cabang, min nifaq dari kemunafikan, hatta sampai yada'aha dia meninggalkannya. Jadi di sini wa man kanat fihi khallatum minhunna, dan apabila salah satu dari 4 sifat kemunafikan itu ada pada diri seseorang, maka dia termasuk dari sifat kemunafikan itu. Menjadi pada dirinya itu berarti ada salah satu sifat kemunafikan tersebut sampai dia meninggalkannya. Nah, 4 sifat atau ciri-ciri kemunafikan tersebut, yang pertama yaitu iza haddasa kadzaba. Iza apabila, haddasa berbicara atau berkata, kadzaba berbohong. Nah, yang pertama yaitu apabila dia berkata atau dia berbicara, dia berbohong. Wa iza ahada, dan apabila ahada dia melakukan perjanjian, wadaro dia mengingkarinya. Wa iza wa'ada, dan apabila wa'ada dia juga berjanji, akhlafa dia juga mengingkari. Wa iza khosoma fajaro, wa iza dan apabila khosoma dia berselisih, fajaroh maka dia berlebih-lebihan atau melampaui batas. Nah, dari hadis tersebut kita dapat mengambil kandungan hadis ini, yaitu hadis ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Yang dalam hadis tersebut atau hadis ini dijelaskan bahwa seseorang itu akan benar-benar menjadi orang munafik jika 4 sifat tersebut ada pada dirinya, atau 4 ciri tadi ada pada dirinya. Kemudian jika hanya melakukan 1 dari 4 sifat tersebut, nah artinya dia juga memiliki 1/4 dari sifat kemunafikan tersebut ada dalam dirinya. Jika 2, maka ada setengah sifat kemunafikan itu pada dirinya. Begitu juga seterusnya. Nah, adapun 4 sifat atau ciri orang munafik yang disebutkan dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, dan Ahmad ini, yang pertama yaitu iza haddatsa kadzaba, apabila dia berkata, dia berdusta atau bohong. Nah, maksudnya di sini kata-kata yang diucapkannya itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Apabila dia berkata, dia ketika berbicara itu dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya. Nah, apa yang disampaikannya itu tidak sesuai dengan yang kita lihat ataupun yang kita dengar. Maka orang yang berdusta itu sudah ada kemunafikan dalam dirinya. Nah, walaupun berdusta ini ketika kita bercanda dengan kawan kita,
Nah, ketika kita bercanda dengan kawan kita dan bercanda kita itu kita ada berbohong, berdusta di dalamnya, maka di sini kita termasuk ke dalam orang-orang munafik itu berdasarkan ciri yang pertama, apabila berkata berdusta. Nah, yang kedua, iza ahada qadaro. Apabila dia mengadakan perjanjian, nah maka dia mengingkarinya atau tidak menunaikannya. Nah, di sini seseorang itu sudah bertekad atau berjanji, atau dia juga bersumpah dengan orang lain dan ada saksinya. Dia akan melaksanakan yang diamanahkan kepada dia tersebut. Maka dia itu harus melakukan atau menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya. Tetapi di sini dia mengingkari. Jika dia diberikan amanah dan dia mengingkarinya, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang munafik. Nah, ciri yang ketiga yaitu iza ahada qadaro. Nah, apabila dia juga berjanji, wa iza wa'ada qadaro. Dan apabila dia berjanji, dia juga mengingkari. Nah, perbedaan poin nomor 2 dan nomor 3 ini, pada poin nomor 2 itu, apabila dia berjanji, dia mengingkarinya. Nah, janji di sini termasuk kepada janji yang berat atau seperti amanah. Ketika seseorang itu diberikan amanah, lalu dia tidak menjalankan amanah tersebut, maka di sini dia termasuk kepada orang-orang yang munafik. Contohnya itu seorang misalnya kita diamanahi untuk misalnya menjaga kebun seseorang. Tetapi kita tidak atau diamanahi kepada kita mengelola sebuah tanah, tapi kita tidak mengelola tanah itu dengan baik. Maka di situ termasuk ke dalam contoh amanah, ciri-ciri kemunafikan yang nomor 2. Dan ciri-ciri kemunafikan yang ketiga, apabila berjanji dia mengingkari, di situ janjinya lebih kepada janji yang ringan. Misalnya ketika kita berjanji kepada kawan kita untuk menemani dia pergi ke pasar misalnya. Kita berjanji jam 2, tetapi kita datang setengah 3 dan tidak memberikan informasi kepada teman kita itu bahwa kita datang terlambat. Dan itu termasuk kepada apabila berjanji dia mengingkari. Nah, apabila dan kedua contoh-contoh tersebut, jika kita termasuk ke dalam keduanya, apabila kita berjanji, kita mengingkari, apabila kita diberi amanah tetapi kita tidak menunaikannya, maka kita termasuk kepada orang-orang yang munafik. Dan ciri orang munafik yang keempat di sini yaitu wa iza khosoma fajaro. Apabila berselisih, dia berlebih-lebihan atau dia melampaui batas. Misalnya ketika kita menghadapi suatu masalah, seseorang itu tidak bersikap semestinya, namun dia senantiasa berlebih-lebihan dalam masalah tersebut, yang mana masalah tersebut tak kunjung selesai. Bukannya menyelesaikan masalah yang pertama, tetapi dia malah menambah masalah itu semakin lebar. Nah, itu termasuk kepada orang-orang yang munafik. Apabila dia berselisih atau apabila dia bermasalah, tetapi dia berlebih-lebihan atau melampaui batas. Nah, seharusnya di sini kita ketika dihadapkan kepada suatu permasalahan, seharusnya kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang baik, bukan berlebih-lebihan. Nah, itulah keempat sifat atau ciri-ciri dari orang-orang yang munafik.
Dan jika keempat itu ada pada diri kita, maka kita termasuk kepada orang-orang munafik yang sejati. Dan apabila hanya salah satunya, kita juga termasuk kepada orang munafik. Makanya kita harus bisa menjauhkan diri kita dari sifat-sifat munafik ini. Ya, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini berisi tentang materi pendidikan. Adapun materi pendidikan yang ada dalam hadis ini yaitu materi tentang keimanan. Yaitu kita tidak boleh menjadi orang-orang yang munafik dan juga tidak boleh sifat kemunafikan itu ada pada diri kita. Kita harus bisa menjauhi sifat-sifat munafik tersebut. Walaupun terkadang kita tanpa kita sadari salah satu ciri-ciri orang munafik itu ada pada diri kita. Nah, makanya kita harus menghindari sifat-sifat tersebut. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan bahwa salah satu metode belajar itu adalah dengan ceramah. Nah, kita dapat mengambil pelajaran atau mengambil kesimpulan hadis ini metode belajar yang diajarkan hadis ini yaitu adalah metode ceramah. Yaitu metode ceramah ini sampai sekarang pun masih banyak yang melakukannya. Karena metode ceramah ini juga sangat efektif dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, itulah sekilas penjelasan tentang hadis yang kedua ini mengenai ciri-ciri atau sifat-sifat orang-orang yang munafik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kita bisa menjauhi dari sifat-sifat munafik tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.